Halo, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas, sama seperti video-video sebelumnya, kita akan membahas mengenai manajemen, hal yang berkaitan dengan manajemen, bisnis ataupun kewirausahaan. Dan kali ini kita akan membahas mengenai perubahan di dalam organisasi. Yang mana perubahan di dalam organisasi itu kan hal yang penting ya, karena lingkungan persaingan organisasi, baik di luar maupun di dalam, khususnya organisasi bisnis itu sangat cepat berubah. Nah, kita akan coba membandingkan dua macam bagaimana respon dua perusahaan menanggapi perubahan lingkungan mereka yang mengakibatkan bagaimana mereka merespon dan mengubah organisasi mereka. Yang pertama adalah Nokia. Seperti yang kita tahu, Nokia itu merupakan raja handphone di masa lalu. Namun karena nampaknya mereka ini merasa puas dan atas apa yang mereka capai, mereka ini nggak menyadari bahwa pesaing-pesaingnya ini sedang mengembangkan teknologi baru yang dicoba lebih menarik dan dapat diterima oleh masyarakat secara luas, yaitu Android dan yang lainnya. Dan ketika muncul, Nokia ini terlambat untuk menyadarinya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya para konsumen yang awalnya ini setia sama Nokia, melihat Nokia ini nggak melakukan gebrakan yang lain dan melihat Android ini memiliki keunggulan ataupun spesifikasi yang lebih baik dibandingkan produk-produknya Nokia, sehingga konsumennya Nokia ini tersedot ke konsumen para smartphone yang menggunakan Android. Nah, meskipun pada akhirnya kemudian Nokia mencoba meregenerasi handphone mereka menggunakan tampilan yang berbeda ataupun sistem yang berbeda, tetapi mereka terlambat menggunakan momentum tersebut. Dan akibatnya apa? Akibatnya perubahan yang mereka lakukan, yang dilakukan oleh Nokia ini tidak terlalu mampu mengembalikan kejayaan mereka lagi seperti dulu, karena para konsumennya dah lari dan terlanjur nyaman dan nggak terlalu memperhatikan gebrakan yang dilakukan oleh Nokia. Nah, coba kalau kita bandingkan dengan bagaimana McDonald merespon perubahan yang ada di lingkungannya. Jadi, zaman yang lalu itu McD ataupun McDonald sempat mendapatkan isu bahwa produk-produk makanannya ini adalah produk-produk yang tidak sehat, fast food yang tidak sehat. Dan ada orang yang namanya Spurlock ini melakukan uji coba. Dia menjadikan diri sendiri sebagai kelinci percobaan. Jadi selama beberapa bulan dia ini nggak mau makan dan minum kalau bukan produknya McDonald. Jadi dia ingin lihat apakah benar-benar nggak sehat ini makanannya McDonald ini. Nah, dan terbukti bahwa dari uji coba yang dia lakukan itu dia mengalami kenaikan hingga 11,3 kg dengan kolesterol yang meningkat drastis. Yang mana itu menunjukkan bahwa fast foodnya dari McDonald ini ternyata juga menimbulkan efek samping dan juga mengangkat isu bahwa produknya McD ini tidak sehat begitu. Nah, kemudian McD tidak mengiyakan ataupun tidak menidakkan dari isu tersebut, tetapi McD melakukan respon yaitu dengan menampilkan produk-produk baru. Misal dia menampilkan salad, buah ataupun Happy Meal yang terdiri dari makanan-makanan yang lebih sehat dari salad itu tadi, salad, air, mineral, dan yang mana banyak para peneliti ini menafsirkan strategi yang dilakukan oleh McDonald ini adalah sebagai suatu sinyal bahwa mereka membenarkan kalau produk mereka itu nggak sehat. Kemudian mereka merespon, mencoba memperbaiki, menjaga citra mereka kepada konsumen dengan cara menampilkan produk-produk yang lebih sehat dibandingkan fast food yang biasa mereka sampaikan. Nah, kemudian selain menjaga citra tersebut, mereka melakukan perombakan besar-besaran di dalamnya dengan mengganti CEO, yang mereka mengganti slogan menjadi I'm loving it, yang masih kita sering dengar hingga saat ini. Dan mereka mencoba berbagai macam langkah pembaharuan yang
mengakibatkan mereka bisa tetap bertahan meskipun sempat diterpa isu yang tidak enak ketika produk mereka dikatakan tidak sehat. Nah, tetapi cepatnya responsifnya McD ini dalam merespon isu tersebut dikemas dengan lebih baik lagi. Nah, akibatnya adalah apa? Sekarang McD masih menjadi salah satu restoran fast food yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia khususnya. Nah, dari dua contoh itu sangat terlihat jelas bahwa bagaimana perusahaan merespon, memanfaatkan momentum untuk berubah itu tuh akan mempengaruhi hasil akhirnya. Terlihat dari kasusnya Nokia dan juga McDonald. Nah, pertanyaannya adalah, itu kan tadi perubahan yang dilakukan adalah karena faktor konsumen, keinginan konsumen, yang mana kita tahu konsumen itu adalah raja. Nah, pertanyaannya, kalau perubahan organisasi ini disebabkan oleh faktor force majeure, seperti yang beberapa tahun sebelum ini banyak perusahaan yang melakukan perubahan karena adanya force majeure, yaitu karena adanya COVID-19, yang mau tidak mau organisasi ataupun perusahaan ini harus melakukan perubahan. Nah, menurut Anda, menurut teman-teman sekalian, apakah perubahan yang karena force majeure seperti itu, yang secara mendadak dan bisa dikatakan perusahaan ini nggak siap atas melakukan perubahan, itu tuh apakah menyebabkan perusahaan cenderung mengalami keberhasilan atau kegagalan atas perubahan yang disebabkan oleh force majeure tersebut? Jadi kalau misal sudah maksud dengan apa yang ditanyakan dalam video